Sebenarnya, pasti itu teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut TIK. Nah, TIK adalah istilah umum yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, mengirimkan, dan menerima informasi. Gawai atau handphone yang kita gunakan sekarang adalah salah satu contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Selain handphone, TIK juga mencakup berbagai teknologi, mulai dari perangkat keras seperti komputer dan perangkat jaringan, hingga perangkat lunak, contohnya sistem data, internet, dan berbagai bentuk teknologi komunikasi. Setelah kita berkenalan dengan apa itu TIK, sebenarnya apa sih keuntungan dan resiko dalam penggunaan TIK? Untuk keuntungan yang pertama, sudah pasti peningkatan efisiensi. Sebelum adanya TIK, orang masih menggunakan surat fisik untuk komunikasi satu sama lain yang dimana sangat tidak efisien karena membutuhkan banyak sekali effort. Yang kedua, pastinya akses informasi yang sangat mudah. Dan yang terakhir adalah inovasi. Dengan adanya perkembangan TIK, orang-orang mulai melakukan pengembangan layanan baru, contohnya ojek online. Di sisi lain, ada juga resiko dari penggunaan perkembangan TIK yang tidak lain dan tidak bukan adalah ketidakpastian sekuritas atau keamanan. Saking mudahnya informasi didapatkan, tidak sedikit orang yang mengambil keuntungan dari penyalahgunaan data dan informasi tersebut. Selain penyalahgunaan, banyak orang yang mengalami ketergantungan terhadap pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Privasi juga salah satu kelemahan dari penggunaan TIK. Nah, apa sih itu etika dalam TIK? Etika dalam TIK melibatkan pertimbangan moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pengembangan penggunaan juga manajemen teknologi, informasi dan komunikasi. Kenapa sih kita perlu menggunakan etika yang benar dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? Pertama, etika membantu melindungi privasi seorang individu dari penyalahgunaan data. Jaminan keadilan dalam akses dan penggunaan teknologi juga sangat dibutuhkan dalam membantu melindungi privasi. Etika juga dapat membantu mencegah dari ancaman keamanan dan penyalahgunaan teknologi. Etika dalam TIK dapat mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam penggunaan teknologi. Apa sih contoh pelanggaran etik dalam penggunaan TIK? Yang pertama, sudah pasti pelanggaran privasi. Mengumpulkan atau menggunakan data pribadi tanpa izin merupakan suatu pelanggaran kode etik dalam TIK. Menyebarluaskan informasi palsu atau hoax juga merupakan salah satu dari banyaknya pelanggaran kode etik. Melakukan serangan siber juga merupakan pelanggaran kode etik loh. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi yang memicu diskriminasi rasial atau gender. Jika kalian suka dengan informasi-informasi ini, silahkan subscribe dan like untuk mendukung channel informasi ini. Sebenarnya terdapat pedoman etik dalam penggunaan TIK. Pertama, menghormati privasi individu dan mematuhi regulasi privasi. Memastikan kesetaraan akses dan penggunaan teknologi juga bagian dari pedoman etik dalam penggunaan TIK. Melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan juga mendorong tanggung jawab sosial dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Lalu, apa konsekuensi ketika melanggar etika dalam penggunaan TIK? Pelanggaran etika dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda. Perusahaan atau individu yang melanggar etika dapat kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnisnya. Pelanggaran etika juga dapat menyebabkan kerugian finansial akibat sanksi atau kehilangan bisnis. Dan yang terakhir, pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan atau individu dalam jangka panjang. Jika kalian suka dengan informasi-informasi ini, silahkan subscribe dan like untuk mendukung channel informasi ini.